Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita mau sama-sama melihat kebenaran firman Allah hari ini di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak punya kelebihan apapun yang bisa dibanggakan. Kalau toh mungkin ada orang-orang yang merasa hebat, merasa mampu karena keberhasilan, kesuksesannya, tetapi manusia harus menyadari dia itu tidak lebih daripada debu tanah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia itu memang lemah dan tidak punya kekuatan, tidak berdaya untuk dirinya sendiri menetapkan langkahnya saja tidak bisa. Dan kita tahu segala peristiwa, kejadian, penderitaan, kesusahan yang kita alami, sebenarnya Allah ingin membawa kita kepada satu kesadaran akan ketergantungan kita sebagai manusia hanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa menetapkan langkah kita sendiri. Kita harus sadar bahwa dunia di mana tempat kita tinggal bukan dunia yang kekal. Dunia bersifat fana. Satu kali kelak bumi ini akan hancur. Satu kali kelak seluruh kehidupan yang ada di bumi ini dan juga seluruh alam semesta, tata surya pun semuanya akan hilang lenyap. Makanya di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang menetapkan, ya. Dan ketika Tuhan menetapkan langkah orang ini, maka ayat 24 katakan, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi artinya kata jatuh itu satu peristiwa untuk menunjukkan manusia itu penuh dengan kelemahan. Manusia mudah goyah, manusia mudah terhempas. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya memiliki Dia yang sanggup menetapkan langkah kita, maka Dia akan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang bagaimana? Ayat 23 bagian B, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya berkenan kepadanya. Maka mari kita jaga hidup kita, jaga rohani kita. Semuanya akan terjadi, segala sesuatu harus terjadi. Yesus sendiri mengatakan bahwa seluruh nubuatan-nubuatan dalam Alkitab harus tergenapi. Dan ketika semuanya itu bergerak, berlangsung, penggenapan demi penggenapan mulai Allah nyatakan, biarlah kita tetap didapati hidup berkenan kepada Tuhan. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memegang tangan kita, menetapkan langkah kita supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah berjalan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan, dia pasti menanti-nantikan Tuhan. Ketika mengalami kelemahan, ayat 29, di sana dikatakan, Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya, tiada berdaya. Karena itu tetaplah berserah kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang ada di timur yang mengalami masalah, kesulitan, kita mau doakan mereka supaya mereka tetap bergantung pada Tuhan, dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah bencana yang ada. Tuhan turun tangan, Tuhan melindungi, Tuhan juga membuka jalan, dan kuasa mujizatnya dinyatakan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bahwa hidup kami selalu atas perkenanan-Mu. Selalu Engkau rindu kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau sampai dengan hari ini Engkau masih berfirman, berarti Engkau mengasihi kami ya Tuhan.
dan lewat peristiwa bencana alam yang terjadi, segala penderitaan yang dialami, khususnya berita-berita yang kami dengar hari-hari ini yang melanda saudara kami yang ada di NTT maupun daerah Flores, NTB, Bima, Tuhan, Tente dan sekitarnya ya Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berikan mereka kekuatan, nyatakan kuasa-Mu, pelihara mereka Tuhan di tengah-tengah situasi yang mencekam. Engkau hadir memberikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera. Bahkan segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri juga akan campur tangan membangkitkan keyakinan bahwa Engkau Allah yang bertanggung jawab atas segala kehidupan orang-orang yang berharap padamu. Kami percaya saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu melawat saudara-saudara kami yang ada di sana. Doa kami untuk saudara-saudara kami ya Bapa, supaya kuasa-Mu bekerja dan semuanya dapat selesai dengan baik dan dapat dipulihkan kembali ekonomi yang ada, keadaan yang ada, dan korban-korban yang berjatuhan maupun yang mengalami perawatan di rumah sakit pun Tuhan juga akan jamah pulihkan dan sembuhkan. Kami pun juga dipelihara oleh Tuhan. Kami juga tetap mengalami kekuatan dan kesehatan rohani. Iman kami tetap kokoh di dalam Engkau. Bersyukur kepadamu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.